lanjutkan ke pembicara ketiga, yaitu Dr. Zulkarnain Agus. Sebelum melanjutkan ke materi yang ketiga, saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap adalah Dr. Haji Zulkarnain Agus, MPH, MSc, SPGK. Beliau saat ini adalah anggota pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat dan merupakan dokter konsulen gizi klinis di Rumah Sakit Ibnu Sina Padang. Beliau beralamat di Komplek Bayamas, Gunung Pangilun, Padang. Untuk pendidikan, beliau menempuh pendidikan S1 tahun lulus kedokteran Universitas Andalas tahun 1971. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia dengan bidang studi Applied Nutrition pada tahun 1973. Menyelesaikan studi S2 lagi pada tahun 1976 dengan bidang studi kesehatan masyarakat, dan satu lagi S2 di bidang Applied Nutrition tahun 1978, S3 ini. Kemudian banyak riset dan buku yang telah beliau terbitkan selama beliau berkarya. Ada terakhir terdapat 5 buku pada tahun 2018 dan 2019. Dalam 2 tahun beliau sudah menerbitkan 5 buku dengan ISBN. Di antaranya buku Ajar Gizi Ibu Hamil dan Menyusui, Panduan Konsumsi Dadih sebagai Suplementasi Gizi pada Ibu Hamil, dan terakhir ada Makanan Pendamping ASI dan Stimulasi Psikososial pada anak usia 12 sampai 24 bulan. Nah, untuk webinar kali ini beliau akan menyampaikan kepada kita semua tentang revolusi gizi untuk hidup sehat di hari tua. Kepada Bapak kita persilahkan, waktu dan tempat kurang lebih 20 menit. Terima kasih. Pada Bapak dipersilahkan. Dr. Hebar Ramli yang mengelola ini. Terima kasih atas kesempatan kepada kami dari Rumah Sakit Ibnu Sina Padang dan beri kesempatan kepada kami untuk bisa menyelenggarakan pertemuan-pertemuan ini. Memang seperti disampaikan oleh Ketua RSI tadi bahwa dalam pikiran kami, kalaupun masyarakat tidak bisa datang ke rumah sakit, kami akan mengunjungi secara rutin Bapak Ibu di rumah melalui Zoom ini. Jadi insya Allah kami akan secara rutin sekali 2 bulanan melakukan webinar seperti ini. Dua adik saya tadi ya, kalau sudah umur adik, tapi karena memang kami seprofesi atau masih jawab, saya tadi sudah menyampaikan 2 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah kunci hidup kita itu jantung ya. Kalau jantung berhenti segalanya. Selesailah kita, tinggal menunggu putih mati. Kalau sudah dokter jantung tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kesemuanya itu tentu juga merupakan bagian dari bagian kita, dimana kapan kita dapat tidak tahu juga. Tadi keduanya sudah menyampaikan ke episode ya, banyak lebar banyak sekali ya, gambar-gambar ceritakan kalau saya sudah termasuk mobil kijang yang digambarkan tadi. Mobil kijang kalau 20 tahun, tapi saya sudah 80 tahun. Jadi sudah seperti orang rongsokan, kalau tidak diurus-urus juga, tidak diminyak-minyai, ini akan berkarat juga. Saya akan lebih banyak bercerita untuk slide pertama barangkali dulu, bagaimana kita ya sampai ke slide pertama kembali. Hidup sehat sampai hari tua, produktif ya. Ini ada gambar ya. Barangkali semua orang menggambarkan di hari tua umur 70, 60, 70 ya, masih bercengkerama dengan anak cucu. Tapi kalau kita lihat dalam slide selanjutnya nanti nampak
sudah sangat sedikit peluang untuk dapat bercengkerama dengan anak cucu ini ya, pada usia di atas 50 tahun. Karena sudah banyak peragat hidup kita itu, alat tubuh kita yang rusak. Nah, baru ke slide kedua orang ini kita lihat, bagi saya ini atau bagi kami DRC merupakan ulangan 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu pada ulang tahun DRC ke-25 kalau tidak salah. Kami ambil topik waktu itu dalam rangka ulang tahun itu menangani penyakit ini dengan topiknya tentang obesitas. Saya masih ingat isi koran pada waktu itu, koran Singgalang ya. Judulnya itu adalah 300 orang gemuk berkumpul di Triarga. Jadi kami melakukan semacam seminar secara langsung dengan masyarakat awam di Triarga Bukit Tinggi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-25 YRC Sumatera Barat. Sekarang sudah yang ke-50 ya, di 25 tahun yang lalu, dengan mengundang beberapa narasumber, Profesor Radius Fasir, Dr. Firman, dan beberapa orang dari Jakarta. Topiknya seperti ini ulangan. Jadi karena waktu itu terjadi juga keresahan. Ya. Karena saya mengajar juga di diklat di Baso ya, banyak pegawai-pegawai yang akan masuk eselon 2 latihan ya. Di bidang kesehatan biasanya saya diminta ya berbicara bagaimana menjadi pejabat birokrat ini sehat. Gitu. Kami mengambil topik. Dan kebetulan pada waktu setiap kelompok-kelompok yang saya ikut mengajar di situ itu sudah 30% sudah kalau pakai safari ya sudah mulai nampak ya bahwa lingkaran perutnya sudah lebih dari 100 ya. Sehingga timbul kecemasan ya. Bagi saya pribadi yang mendalami ilmu tentang ilmu gizi ini, kita harus berbuat sesuatu ya. Salah satu seperti tadi, dan sebagian besar waktu kami dengan teman-teman muda saya, ada Dr. Masful, ada Profesor Amir Muslim, ada Dr. banyak. Kami berkeliling ke kantor-kantor, dinas-dinas, kanwil-kanwil, sampai ke Polres bercerita tentang bagaimana menjadikan para pejabat ini tidak mendapat penyakit hipertensi, diabetes, dan sebagainya, ceritakan oleh adik-adik saya tadi, Medi dan Frizon. Lalu waktu itu mereka masih muda-muda, sama seperti saya, umur sekitar 45-50-an, tapi sudah mulai ya, mengeluh tentang diabetes. Mulai mengeluh dengan hipertensi. Nah itu sekarang nyatanya makin besar juga. Oleh karena penyakit itu berjalan terus. Pasien-pasien baru diincarnya juga. Sehingga kalau saya amati di rumah sakit Musina, mungkin 60-70% itu adalah orang-orang yang mengeluh tentang itu saja. Yang sudah bertahun-tahun juga malah ya. Jadi oleh karena itu ingin mengulangi bagaimana mengingatkan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita lihat yang penyebab kematian utama ya pada hari-hari dan sampai 10 tahun ke depan itu pada slide kedua kali ketiga ya. Setelah terus tidak serius tuh banget. Saya kan sudah presentasi. Ya, ini gambaran lagi kita gambarkan seperti ini. Ya, alhamdulillah saya masih bisa bertemu seperti ini dengan anak cucu ya. Ya sekali 6 bulanan, sekali setahun dan ketemu. Nah inilah yang menyebabkan hidup itu merasa terasa nikmatnya di hari tua ini. Kalau bicara tentang slide berikutnya ini, saya memakai kata-kata dalam ini revolusi ya, sehat ya, ada dua kata kunci. Revolusi adalah perubahan radikal ya. Tidak boleh dilarang saya pakai ini ya, siapapun ya. Artinya kita berhijrah ya, secara hidup yang baru untuk mencari ridha Allah ya. Siapapun tidak boleh melarang saya dengan memakai kata revolusi, perubahan yang berarti semacam hijrah yang radikal. Kebiasaan yang dibacakan tadi oleh Dr. Frizon, yaitu gaya hidup, lifestyle yang harus kita robah kalau mau kita seperti gambar itu tadi ya.
Jadi saya pakai kata revolusi gizi ya, karena kita harus berubah betul. Saya akan ceritakan nanti kenapa kita harus berubah. Karena banyak sekali data-data yang menggambarkan bahwa kita harus melakukannya. Karena kematian di bawah 60 tahun itu adalah termasuk yang terbesar juga, terutama di negara berkembang, istimewanya di Indonesia. Sehat adalah bukan tidak sakit saja, tapi memang sehat fisik dan juga dia mandiri sampai akhir hayat. Malah mimpi kami umat Islam di Sumatera Barat ini keluar dari masjid yang baru dipanggil Tuhan. Jadi masih salat berjamaah. Itu yang kami mimpikan, melakukan pelayanan-pelayanan rumah sakit Islam di sini. Bukan menyembuhkan saja, tapi adalah tetap sehat dan produktif, setidaknya mandiri, ya, tidak di kursi roda. Itu oleh karena itu kami akan lakukan ini mungkin secara rutin dengan mungkin pola-pola yang mungkin bisa ditingkatkan nanti, semacam sinetron pendek, misalnya diskusi langsung dengan para audiens yang ada di masyarakat melalui Zoom ini. Lanjut ya, jadi artinya apa? Kita harus berani melakukan revolusi dengan diri kita sendiri, karena lifestyle itu adalah kita yang atur. Lanjut ya, jadi saya ingin melihatkan contoh slide ini berikutnya ini ya, penduduk kita di Indonesia yang sudah padat. Lanjut ya, supaya suruhnya ini suruh ini lihat ini ya. Naik lagi ya. Indonesia penduduknya sekarang 270, di sensus 2020 ini 271 juta ya. Usia harapan hidup kita masih 72 tahun. Malaysia sudah 77. Vietnam sudah masuk ke 78. Jepang, Korea, dan Singapura sudah 80 lebih. Ya. Artinya umur kita rata-rata pendek 10 sampai 15 tahun dibanding teman-teman kita di negara tetangga. Kenapa? Karena Tuhan tidak sayang dengan kita. Enggak juga, Tuhan tetap sayang sama kita. Cuma kita tidak sayang dengan diri kita, ya. Karena adanya 5 penyakit terbanyak itu adalah penyakit yang memang bisa kita cegah, ya. Seperti penyakit-penyakit degeneratif yang diceritakan banyak sekali oleh saudara Tizon tadi, ya. Jadi penyakit-penyakit yang mematikan ini 80 sampai 50% sampai 90% itu adalah penyakit degeneratif yang diawali ceritanya tadi oleh Dr. Medi. Itu yang terbanyak. Stroke nomor 1 36%, kemudian diikuti 19% oleh penyakit jantung koroner. Yang ketiga diabetes, setelah itu kanker. Yang terakhir baru yang kelima adalah penyakit oleh karena penyempitan pembuluh nafas kita karena merokok. Nah, inilah yang akan saya banyak bahas pada slide-slide berikut. Lanjut. Nah, ini 5 penyebab kematian, mungkin kurang besar, nanti bisa dibaca saja. 21% itu adalah stroke. Di bawahnya 12,8% adalah penyakit jantung koroner. Ada tuberkulosis juga di situ, kemudian diabetes. Inilah yang kami hadapi sehari-hari, 10 penyakit terbanyak itu, kemudian ditambah dengan hipertensi. Pada usia di atas 40 tahun, hipertensi itu, kalau yang datang ke rumah sakit yang kami periksa itu 50% sudah hipertensi. Jadi separuhnya sudah hipertensi. Nah, oleh karena itu memang ini hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama, melakukan revolusi. Bagaimana kita tidak ada kata terlambat menurut saya, tidak ada kata terlambat asal kita mulai. Lanjut. Nah, ini dunia ya, angka kematian di dunia sama saja dengan Indonesia. Lanjut. Ya. Nah, saya agak lebih khusus. Asal mulanya itu diawali dari obesitas. Obesitas di Indonesia ya pada
hasil Riskesdas 2018 yang terakhir angka obesitas kita sudah 31,8%. Central obesity. Jadi di perut ini ya. Obesitas itu ada 3, ada apple obesity, ada yang pear obesity. Jadi yang apple ini seperti apel bulat perutnya itu. Jadi kalau pakai safari tidak gagah lagi ya. Mula-mulanya autoferret mesti gagah, tapi kalau sudah jadi apple obesity, sudah lingkaran perut sudah 115 ya, lingkaran pinggangnya. Pada waktu sudah 95 atau 100, nah itu sudah berarti sudah pasti ada di situ gulanya. Dan peningkatan obesitas kita di Indonesia ini dalam 10 tahun terakhir dari 19,1 sampai ke 31,8. Dalam hanya 10 tahun meningkatnya rata-rata 1% per tahun. Jadi artinya apa? Sebagai biang dari terjadinya penyakit degeneratif yang lain, maka obesitas inilah yang menjadi bagian dari revolusi kita menurunkan berat badan, menjadikan dia tidak obesitas. Lanjut. Nah, ini gambaran sekelompok negara di Asia Tenggara ya. Saya punya ini pointer barangkali. Yang di tengah itu Malaysia. Obesitasnya sudah 44,2% ya. Jadi separuh orang di Malaysia itu sudah obesitas. Dan sentral obesity lagi. Indonesia 31,8, sedikit di bawah Singapura kalau tidak salah ya. Dan inilah yang menjadi pusat usaha kita memulai mencegah obesitas dan menurunkan yang sudah kena dengan melakukan revolusi terhadap 3 hal. Pertama, dari gaya hidup ini ada 3 hal. Yang pertama ialah mengatur kembali pola konsumsi kita, harus berevolusi di sini. Yang kedua, memulai kita melakukan gerak langkah yang lebih cerdas dengan melangkahkan kaki lebih banyak. Yang ketiga ialah mengurangi juga kita menatap layar setiap hari, entah layar HP, entah layar laptop, entah yang lain, mulai dari yang paling kecil kepada yang paling besar, yang kita ikuti menghabiskan hari kita hampir 12 jam setiap hari. Lanjut. Terus. Nah, ini contoh gambar saja ya. Obesitas itu karena pola makan kita yang sudah tidak sehat, makan siap jadi, ada LPG, tinggi lemak, tinggi gula, dan tinggi garam. 3 macam tinggi dari intake makanan kita: lemak, garam, gula. Jadi kalau gitu ikan asin harus kita harus musuh dengan ikan asin itu. Karena ikan asin itu, ikan kering itu, selain dari garamnya juga ada pengawetnya. Pengawetnya formaldehid, racun gitu ya. Jadi kita harus menjadikan itu musuh utama gitu ya. Baru yang lain-lain. Lanjut. Ya, sawit. Minyak di moli kita itu semua yang merek apapun ya, kecuali minyak arau itu sebenarnya minyak sawit, yaitu yang kita konsumsi setiap hari. Katakanlah sekilo saja sebulan ya, atau setengah kilo sebulan masuk ke dalam pembuluh darah kita, masuk ke tempat cucian piring saja sudah tersumbat ya. Itu sisa yang melekat di piring, di kuali, di apa ya, yang masuk ke dalam tubuh kita. Coba bayangkan kalau 100 gram saja dalam seminggu ya, dalam sebulan setahun sudah berapa itu nempel di pembuluh darah kita, dan dia nempel lagi di perut kita ya, nempel lagi di berbagai tempat ya. Bayangkan itu kita yang sudah mulai gendut itu, lemak itu tidak di kulit perut tapi di rongga perut. Kalau dia lepas dia langsung ke jantung. Dokter Medi itu yang bercerita itu yang jelas. Jadi ada 2 macam obesitas ini, sentral obesitas dan juga yang pear obesitas tadi.
Yang pir ini menempel di pinggang, di panggul, di bahu, di dada, ya. Besar dia kelihatannya. Tapi yang sentral obesitas ini ada di rongga perut. Dia kalau lepas langsung termasuk pembuluh darah, langsung ke jantung. Itu yang sering tersumbat. Jadi kita tatap sedikit slide yang ditampilkan ini bahwa meningkat obesitas itu, apalagi sentral obesitas, hampir 2 kali lipat di dalam 10 tahun. Jadi kita mulai. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, saya lihat juga rencana saya nih ke Muklis ya. Lingkaran pinggang ini kita perlu ya. Wandri juga triada ya dari BKKBN, pensiunan BKKBN. Lingkaran pinggang ini kita perlu ukur. Jangan lebih dari 90 ya. Karena kalau sudah lebih 90 berarti di rongga perut kita sudah penuh ya dengan minyak-minyak yang kita makan. Jadi kita berevolusi dari goreng-gorengan, keripik-keripik, dan sebagainya yang enak sekali sambil nonton TV, nonton sepak bola, kita pindahkan, kita menggulai. Jadi ibu-ibu juga belajar untuk menggulai. Saya ingin contoh saja sederhana. Kalau kita menggulai ikan misalnya, tidak ikannya yang menjadi penting dulu, tapi adalah bumbu yang masuk ke dalamnya ada 8. 8 itu semuanya antioksidan yang sangat bagus. Mulai dari kunyit, langkue, apa lagi? Lalu ada daun-daunan, jadi mulai dari kunyit tadi, langkue, spade, sampai ke daun salap, daun limau, daun ruku-ruku, kemudian menjadi 9 dia, ditambah bawang putih, bawang merah, ditambah serai, maka itu adalah kumpulan bahan makanan yang tidak rusak karena tidak digoreng, yang tetap segar, adalah antioksidan yang sangat baik. Ada 9 sampai 10 antioksidan, satu kali makan masuk dalam tubuh kita, membersihkan ya radikal bebas yang ada di pembuluh darah tadi, yang sudah mulai menempel-nempel tadi, dibersihkan setiap hari kalau kita makan gulai setiap hari oleh antioksidan yang jumlahnya hampir 10 macam. Itu satu ya, revolusi mengganti minyak dengan goreng. Yang kedua revolusinya adalah mengganti daging dengan ikan laut. Nah, para audiens, teman-teman sejawat, Bapak Ibu, boleh dibaca surat An-Nahl ayat 14. Luar biasa, Tuhan ya, semacam perintah ngasih tahu ya bahwa ikan segar ini adalah sumber makanan terbaik di bumi ini. Menurut saya sebagai orang yang belajar ilmu gizi sudah hampir 50 tahun. Jadi 50 tahun ya. Tidak ada bahan makanan lain yang sehebat ikan ini. Sehingga tidak salah kalau Allah dalam surat An-Nahl ayat 14 itu sampai semacam, kalau menurut saya ikan yang awam sekali dalam tafsir ya. Pasang badan Tuhan ya. Nanti tahu kita tentang, jadi nanti bisa dilihat nanti ibu-ibu ya. Jadi kalau menggulai ikan berarti kita sudah makan obat untuk segala penyakit yang berhubungan penyakit degeneratif yang disebutkan banyak oleh Pak Epizan tadi. Kalau tidak setiap hari ya 2 kali seminggu dulu, 3 kali seminggu dulu, maka dengan itu akan mulai kita memperbaiki sirkulasi darah dan organ-organ tubuh kita, karena kita setiap hari mengusir radikal bebas dengan antioksidan yang sangat tinggi sekali. Saya ingin cerita sedikit. Jepang, Korea Selatan, Eropa pada umumnya, terutama Norwegia, Swedia, Denmark, Belanda, mengkonsumsi ikan laut itu per orang rata-rata 80 sampai 120 kilo per tahun. Rata-rata 80 sampai 120 kilo per orang per tahun. Orang Indonesia 31 kilo, lebih separuhnya ikan karia. Semuanya sudah rusak karena sudah kena panas matahari.
kalau begitu memang pantas kita obesitas kita meningkat, penyakit jantung koroner dan sebagainya yang disebutkan oleh Pak Evi John dan Pak Dr. Medi tadi, memang di kita lah banyak tempat. Jadi revolusinya satu ya, mengganti minyak dengan santan, mengganti daging dengan ikan laut segar. Nah, itu perintah Allah dalam surat Al-Quran. Nah, sebelum itu untuk antioksidan yang lain dalam surat An-Nahl ayat 11 Tuhan pandu kita dengan jelas di situ ya tentang minyak zaitun, kurma, anggur dan berbagai buah-buahan yang lain. Ini barangkali ya, pertama mengenai perbaikan pola konsumsi ini secara radikal menjadi revolusi tubuh kita. Kalau mau berkumpul dengan anak cucu pada usia di atas 60 tahun. Berikutnya kita lanjut ke gerakan tubuh. Ini contoh saja. Jadi kalau kita sudah mulai gendut, maka terjadilah yang namanya sindrom metabolik. Di situ bertumpuklah bermacam-macam. Kadang-kadang ada 3-4 sindroma ini pada kita. Hiperlipidemia ada, kemudian ada juga diabetes sudah mulai, kolesterolnya atau gula darah sudah tinggi, kolesterol mengikuti, kemudian ya mulai ada gejala-gejala sakit jantung, kemudian atau stroke ringan dan seterusnya. Bagi yang masih muda barangkali susah dapat anak, karena ada infertility di situ, tekanan darah mulai tinggi dia, 2-3 komorbid bagi COVID-19, nah, sudah ada 2-3 di atas 40 itu sudah. Yang ketiga yang di luar makanan ini adalah rokok. Nah, ini akan kita lihat nanti. Tapi saya ingin masuk dulu sebelum ke rokok, ini adalah gerakan. Beberapa studi di dunia ya di Stanford University di London juga memeriksa lebih dari 800.000 orang di dunia. Orang yang paling banyak berjalan melangkah setiap hari di dunia itu adalah Jepang. Jadi ada bahkan dilanjutkan lagi terus ini yang tadi juga terus lanjut. Nah ini satu yang berhenti di sini ya. Ini sudah berakhir, bukan naik di atas ini dulu jauh sebelum ini. Nah, ini selalu tak terus. Nah, kan inilah ya. Beberapa studi ini yang saya kutip, studi yang di Stanford University. Ada juga Lancet di London juga kutip. Orang yang paling banyak melangkah setiap hari rata-rata 6.880 langkah adalah Hongkong, penduduk Hongkong. Kalau kita lihat di dalam film-film atau berita-berita juga memang orang Hongkong ini memang perjalanannya setengah lari. Saya pernah juga beberapa minggu berada di Korea Selatan atau pernah di Taiwan juga. Itu memang lari orang berjalannya mengejar bus itu seperti berlari. Turun dari bus seperti berlari. Bukan kagagih, bukan. Tapi adalah memang budayanya memang sehat. Cina 6.100 langkah, Jepang 6.010. Nah, Indonesia ditulis di dalam laporan itu adalah penduduk yang paling malas di dunia. Melangkahnya hanya 3.315 langkah sehari. Kurang sekitar 1,5 kiloan sekitar itu ya. 1,5 sampai 2 kiloan. Ya, kalau berjalan capek gitu. Jadi inilah contohnya bahwa kita manusia yang paling malas. Bisa enggak kita pada waktu usia kita sudah masuk 40, 45 atau paling tidak yang sudah 60 ya, melangkah lambe-lambe ya dari Masjid Sahara ke rumah, tapi tidak jalan langsung naik rumah ke tulis waliya sebagai seolah dengan 3 perlu tinggal di sejadah waliya rumah dia. Ya akhirnya dihitung 3-4 kali kita melangkah ke Masjid Sahara. Kalau 5 kali dikali sekian, ya mungkin saja seperti orang Korea Selatan. Melangkah artinya adalah membakar karat plak yang ada di tubuh kita, oleh kita.
yang kecil itu. Dengan adanya tadi kita masukkan antioksidan melalui makanan, lalu kita menggerakkan jantung kita lebih agak sedikit lebih kuat saja, tidak perlu kaget ya kan. Dengan berjalan saja sirkulasi darah lebih bagus, maka karat-karat di pembuluh darah kita itu akan dibersihkan kembali. Insya Allah kita bisa lebih mudah lagi dengan begitu ya. Ya tentunya terpaso ya kan. Iko beko ndak lo di pereso tinggi lo kan darah berarti terpaso ya. Tapi dengan diet yang ingin sehat. Yang ketiga berhubungan dengan kebiasaan baru kita, mulai dari anak mulai pandai mana ngomong ya. Itu nanti ya, rokok itu nanti sebelum ini. Saya cerita saja dulu. Mulai dari anak-anak kita setiap hari natap layar, membaca pesan, ada informasi, ada yang harus diberitahukan kepada si A, si B. Kok saya tidak lihat, saya tidak berkomentar segala macam. Ada yang game segala macam pada anak-anak. Hampir sesi rumah menatap screen ya, lensa atau layar ya. Mulai dari yang paling kecil, anak yang paling kecil pula main game dia. Tapi sudah mulai dia tertidur dengan layarnya itu bapaknya. Saya pernah lihat contoh saja makan di restoran di rumah makan sekali ya, sekali 3 bulan. Tapi saya lihat hampir sama. Orang datang ke restoran itu keluarga, anak, menantu, ada istri, menantu. Lalu sampai di restoran itu menunggu pesanan datang, semuanya asik dengan dirinya sendiri. Tidak ada bicara, tidak ada ngomong. Saya perhatikan itu seperti itu. Masing-masing asik dengan tatapannya kepada layar itu. Dan inilah yang menyebabkan kita tidak mau jalan. Kita malas. Kalau pergi ke tempat yang ada eskalator, kita cari eskalator, cari lift dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, revolusi yang saya maksudkan tadi, mulai mengurangi kita, hanya yang perlu-perlu saja kita buka di layar ini, dan juga kita banyak mulai berjalan kaki, bisa agak jauh lah saja. Dan inilah 3 revolusi mengembalikan makanan kita pada seperti nenek kita yang dulu, ya kakek kita dulu jalan kaki ke sawah, ya sehingga sampai pula seperti orang Jepang itu 6.000 langkah dalam setiap hari. Kemudian yang kedua, makanan kita mulai kita kurangi, ya. Kalau saya di dalam apa namanya leaflet yang dibuat di Nusina Padang, gorengan no way gitu ya. Tutup mata lihat gorengan, tidak lihat lagi ya. Nah, oleh karena itu memang ya. Lalu yang terakhir mengenai makanan ini, mulai kita mendekati dadiah. Dadiah adalah probiotik. Probiotik isinya adalah bakteri yang hidup di dalam dadiah. Ini jangan dimasak, jangan dipanasi. Bakteri yang hidup ini memperbaiki mukosa usus kita, mengurai makanan dan menyeleksi yang dengan baik mana yang boleh masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau kita pernah mengingat waktu kuliah, ya, semua makanan yang mengandung karbohidrat itu akan diolah, diurai menjadi glukosa dalam pembuluh darah kita. Makan goreng sukun, goreng tongkang, goreng pisang sebagainya, dia jadi glukosa. Kalau seleksinya tidak bagus, sudah melebihi dia masuk juga, maka dia akan menjadikan diabetes itu. Nah, dadiah salah satu diantaranya fungsinya itu memperbaiki, karena dia kuman yang hidup, mengusir kuman-kuman jahat, ada disentri, ada koli dan sebagainya itu dibersihkan, kemudian menghasilkan enzim yang bisa mengurai dengan baik dan melakukan seleksi terhadap absorpsi makanan. Jadi mulai beransur-ansur ya. Memang masih susah dicari ya, tapi sekarang ada apa namanya komunitas dadiah ini, beberapa profesor di peternakan, di pertanian berkumpul di nasi Profesor Basri membalik kabau ya, menghasilkan dadiah di daerah Lintau. Sekarang sedang dibangun juga sebuah peternakan oleh adik-adik kita di kedokteran juga di daerah Ayedingi, Alan Panjang. Jadi dadiah itu kita sedang mengelolakan juga, karena tidak orang yang makan dadiah itu yang gemuk. Tidak bisa jadi gemuk.
Ya, jadi salah satu kenapa Jepang itu tidak India, Jepang tidak ada obesitas, ya obesitas di bawah 5% di situ di Jepang, di Eropa, ya. Karena setiap hari mengkonsumsi jadi ya dengan nama Yakult kalau di Jepang ya, macam-macam namanya. Dan kita sudah melupakan itu. Saya kira tidak ada salahnya kita kembali mengembalikan karena usia harapan hidup kita tidak naik-naik dari 72 tahun dalam 10 tahun terakhir. Naiknya 0, ya kapan menjadi 80? Mungkin 200 tahun lagi barangkali. Sedangkan Jepang sudah di atas 80 sekarang. Jadi anekdotnya kalau orang Jepang itu melahirkan anak, dia akan mencari membeli kuburan untuk anaknya. Kalau ditanya untuk tahun berapa, ya tambah 80. Karena dia sudah yakin anaknya 80 tahun lagi baru meninggal. Karena memang statistiknya mengatakan kematian bayi di situ hanya 2 sampai 3 orang dalam 100.000 kelahiran itu. Kalau kita masih 500 ya, mereka kan 2, 3, 4 paling tinggi ya, hampir negara Eropa seperti itu. Jadi oleh karena itu memang kita sangat tertinggal sekali. Baik, kita lanjut ya. Sebentar. Nah, oke, bersepeda ini kita lihat lagi ya, kita lihat ya. Jadi nanti di dalam apa yang mesti dilakukan itu ada nanti hal-hal ini akan kita ulangi. Kita lihat tamannya, jalannya bagus, tidak ramai orang, enak jalan kaki, enak bersepeda ya. Lanjut. Ini tentang rokok ya. Saya tidak akan cerita ini, tetap sajalah ada kalimat di situ ya. Saya minta maaf ya kalau ada teman-teman yang tersinggung ini. Tidak ada niat saya naik ke rokok tadi. Ya, ini adalah salah satu kewajiban saya saja. Ya, mengingatkan teman-teman muda ya, teman-teman muda yang masih merokok, termasuk satu anak saya juga merokok juga. Susah juga nih, udah berevolusi. Tapi ini harus kita saling mengingatkan juga ya. Karena di dalam rokok ini ada 4.000 zat toksik, 400 zat toksik yang sudah teridentifikasi. Asap rokok bisa tinggal sampai 6 bulan di kain pintu ya. Ya, toksiknya itu, nikotin itu bisa melekat di situ sampai 6 bulan. Nah, bayangkan setiap hari kita isi terus dengan asap rokok. Lanjut ya. Nah, lanjut. Saya minta maaf ya kalau saya memakai bahasa yang agak keras di sini. Tidak lain ya, saya hanyalah teman-teman sejawat ya, para audiens ya, beransur-ansur mungkin bisa ketemu. Dan ini ikan ya. Jepang menghabiskan ikan ini 130 kg per orang per tahun. Malaysia sudah masuk ke 70 sampai 80. Vietnam, nah, jadi sering tertangkap juga oleh Menteri Kelautan dulu kapal Vietnam ini di perairan kita ya. Karena memang dia mengejar konsumsi yang tinggi. Untuk kita ketahui, Vietnam ini sudah termasuk negara maju juga sekarang, walaupun dia paling akhir merdeka di Asia Tenggara, dengan saya pakai satu indikator yang sangat bagus sekali untuk mengingatkan kita. Untuk kecerdasan anak umur 15 tahun, dunia sudah lama melakukan studi itu. Ya, kita berada nomor urut dari 78 negara, kecerdasan anak-anak kita nomor 5 dari bawah. Nomor 50 dari 78 itu Malaysia sudah mulai naik ke 48. Vietnam sudah berada ke urutan 22 dunia kecerdasan anaknya di dalam matematik, sains maupun membaca. Nomor 1 tahun 2018 adalah Singapura, nomor 2 Jepang, nomor 3 Korea Selatan. Baru masuk nanti Hong Kong, Cina, Taiwan. Nomor 8 baru masuk
Eropa, Netherlands kalau nggak salah. Jadi kalau lihat urutannya, Indonesia nomor 5 dari bawah, nggak naik-naik, ya, nggak naik-naik sampai sekarang. Jadi kalau saya tanya kepada ahlinya, salah satu yang pakar di situ pernah di Dignas dulu, konservasi, saya tanyakan kapan kita bisa mengejar Malaysia kecerdasan anak. Jawabannya sederhana, 150 tahun dah. baru bisa mengajar. Kenapa? Karena kenaikan skor untuk mata pelajaran itu kan kita hanya 0, dalam 3 tahun itu, ya. Ini barangkali yang terakhir, karena nanti kita tanya jawab lebih banyak. Yang terakhir saya slide terakhir ini satu lagi bawah yang gambar makanan tadi. Nah, bisa dilihat perbedaan zat gizi yang ada di daging, belum lagi bahayanya, ya, kandungan proteinnya. Yang luar biasa adalah kandungan mineral, karena dari makanan ikan ini yang hidup di dasar laut, makanannya ada lumut-lumut laut, di situ ada yodium, selenium, zinc, besi yang sangat kaya sekali, lalu diproduksi dalam bentuk yang lain itu minyak, sehingga kita mengenal ada minyak ikan, ya. Yang kita tidak dapat ikan kita, apalagi ikan mujair di mana ada minyaknya, ya. Oleh karena itu, ya, revolusi tadi. Saya kira itu barangkali dibaca saja, nanti kalau bisa diputar lagi, ya, supaya lebih bisa. Inilah barangkali buat pertama kali kami di Rumah Sakit Sina Padang mengunjungi bapak-bapak secara daring, ya, melalui apa ini ada kata-kata yang santan pengganti minyak, ikan pengganti daging, gorengan moe, sayur buah tiap hari, tambahkan dadiah dalam menu sehari-hari. Nah, dadiah ini dimakan orang di dunia selain dari kita ini, ya, tiap hari, ya, tiap makan. Saya sekolah di negara yang paling miskin pula di India dulu. Sarapan pagi kami ada 1 mangkok dadiah, kemudian malam 1 mangkok lagi, ya. Kata kita lihat memang. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Zulkarnain Agus MPH MSc SPPK yang telah menyampaikan materi tentang revolusi gizi untuk persiapan di hari tua. Materi dari Bapak kira-kira tadi kita sudah banyak dipaparkan, ya, tentang begitu tingginya angka obesitas sentral yang berasal dari lemak, gula, dan garam yang tentunya harus kita modifikasi agar kita tidak jatuh kepada kondisi yang tidak kita harapkan di hari tua nanti. Nah, Bapak Ibu semuanya, sudah selesai pemaparan dari ketiga materi kita pada pagi hingga siang hari ini. Maka tadi kita sudah mencatat ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom pertanyaan. Namun sebelumnya, apabila ada satu orang yang ingin bertanya langsung cara kita, boleh diangkat tangannya. Atau kalau tidak, kita langsung ke pertanyaan pertama dari Bapak Erman Ramli kepada pembicara kedua, yaitu Dr. Elvizon. Bapak Elvizon, mohon dijawab pertanyaannya, yaitu apa sih contoh makanan cukup gizi dan berimbang pada orang yang menderita diabetes mellitus? Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa contoh makanan gizi dan berimbang pada orang diabetes? Jadi kalau secara prinsip, ya, orang diabetes itu tidak ada pasangan. Itu yang adalah pengaturan dirinya. Jadi kalau dipantang semuanya pasti tidak akan begitu lagi, karena ada proses gluconeogenesis dari nah, jadi yang ketiga adalah bagaimana kita mengatur jumlah kalori yang masuk dan kemudian, ya, jumlah kalori ini cukup, tidak
kolesterol dan tidak lebih. Jadi pada bagaimana pengaturannya gizi berimbang ini, ya mungkin akan lebih tepat menjawabnya mungkin Agil yang bisa menjawabnya. Kalau kita jawabnya nanti keliru. Oke. Jadi barangkali mungkin itu kalau pertanyaan pertama tentang bagaimana gizi yang berimbang pada pasien diabetes mellitus. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Nah, lanjut yang kedua, Pak. Nanti Pak, dari nanti untuk Dokter Neti dulu. Jadi tadi poinnya dari Dokter Elvizon adalah sebenarnya nggak ada pantangan ya Pak ya. Tapi yang paling penting adalah tentang pengaturannya, bagaimana mengatur diet pada orang diabetes mellitus. Namun nanti juga akan ditambahkan oleh Dokter Spul sebagai dokter gizi klinik di pada webinar kali ini. Ya. Suaranya ya, jadi gini, makanya Pak Elvizon tadi, Pak Elvizon nggak berani karena itu individual. Pertama tergantung kepada berat ringan diabetes, ada komplikasi atau tidak, jadi ada beberapa hal. Yang kedua tergantung berat badan pasiennya, jadi sangat individual. Tapi secara umum ya, ada beberapa makanan yang perlu dihindari, yaitu yang mempunyai indeks glikemianya tinggi ya, malah lebih tinggi dari nasi. Kadang-kadang banyak juga masyarakat disuruh makan itu ya, misalnya kentang dalam bentuk apapun, jangankan keripik ya, berada minyaknya, dalam bentuk rebus saja harus kita hindari oleh karena indeks glikemiknya sangat tinggi. Baru 1 jam masuk ke dalam darah dia sudah ya, kalau kita kan 2 jam biasanya, setelah 2 jam periksa lagi ya. Kalau nasi 2 jam, tapi kalau kentang itu 2 jam pun. Kalau umbian ya jalan itu dalam tempo 45 menit 1 jam sudah masuk dia ke dalam darah, gula darah sudah langsung melonjak naik. Jadi ada beberapa makanan termasuk beberapa buah yang perlu dihindari, tidak dipantangkan ya. Kalau bisa dihindari, carilah buah yang lain, carilah makanan umbi yang lain, jangan ini. Sebagai contoh misalnya buah lansek, lengkeng, rambutan, saus, nanas termasuk, nangka, buah cuada, dan itu sangat manis. Kalau ada dia bisa dia perbaiki juga. Karena fruktosa terpaksa juga diserap, jadi karena dia secara ilmu biokimianya kan dia kan yang manis itu kan fruktosanya, bukan glukosanya tapi fruktosa yang memang manisnya mungkin 8 sampai 10 kali lebih manis dari gula fruktosa itu. Tapi kalau fili-fili usus kita itu sudah rusak atau dia tidak bagus, fruktosa pun masuk dia, sehingga dia bersaing juga memperbuat. Jadi bukannya gulanya lagi, tapi arus sirkulasi di dalam pembuluh darah itu menjadi lebih kental lagi dia. Apalagi kalau kolesterolnya tinggi. Karbohidrat yang melebihi kebutuhan yang diserap bisa meningkatkan 3 kali lipat terjadinya sindrom metabolik. Sindrom metabolik adalah gejala-gejala penyakit dalam selain tadi, mulai dari hiperlipidemia, hipertensi, jantung dan sebagainya. Itu adalah mungkin ada 7-8 gejala yang muncul, yang akhirnya tentu saja tubuh tidak sanggup menerima. Seperti tadi, malah di dalam literatur dikatakan bahwa pada orang yang mulai menderita obesitas agak berat, tambahan konsumsi dari karbohidrat menyebabkan kerja keras hati mengolahnya jadi lemak.
dan itu nanti memicunya jadi sirosis, malah kanker hati. Jadi artinya apa? Ada kehati-hatian kita mengkonsumsi jumlah dulu, jangan terlalu berlebihan. Nah, dia kasarnya gini, orang diabetes jangan sandau makan, nggak ada batasnya ya. Nah, tidak sampai sandau lah. Barat tidak sampai sandau, tergantung diri masing-masing saja. Kalau saya makannya sepiringnya besar yang gini, saya jadi sandau, saya kurangi saja. Jadi artinya apa? Kalau sudah terjadi sendawa, berarti bahwa lambung kita sudah padat. Karena kata Nabi, ya, lambung itu diisi dengan 3 hal. Pertama oleh benda padatnya makanan, kedua oleh air, yang ketiga oleh udara. Kalau udah sandau berarti juaya juga tercampak keluar, berarti lah udaranya juga sudah penuh sekali. Apa artinya? Lambung itu kita ini semacam blender yang menghancurkan makanan selama 2 jam lebih, baru dia turun ke bawah. Nah, kalau dia sudah padat, bagaimana bisa dihancurkan dia dalam tempo 2-3 jam itu? Tidak bisa berputar blender. Coba kita blender kita itu padat-padat, ya, tidak berputar. Ya, jadi barangkali ini ada bahasa-bahasa sederhananya. Makanan itu kita tidak boleh banyak lah kalau sudah diabetes itu. Walaupun dokternya mengatakan, saya juga mengatakan itu kepada pasien, tidak boleh jaga batin, cuma raso-rasoan lah. Lalu saya kasih pedoman begini, makan pagi itu kalau dapet 3 perampe kali gitu ya. Kalau berat badannya tidak terlalu kurus lah ya, 3 perampe kali dituangkan ke dia ditanui ya, kalau nanti perampe kali sedikit. Jadi ada patokan nanunya sederhana yang menyebabkan dia jadi masalah di kawan-kawan di dalam itu. Sudah dikasih obat dosisnya, sudah ganti yang lebih hebat lagi, dan gula darahnya tetap naik. Atau seperti dulu juga, pada obat sudah dikasih. Karena yang pertama sudah tadi resistensi insulin. Insulinnya tinggi, tapi lupa kerjaannya, tidak responsnya terhadap pertama gula tidak sensitif. Dia biarkan saja, padahal insulinnya ada. Nah, itu yang disebut mengakibatkan siklus nanti terjadinya sindrom metabolik. Jadi untuk ahli penyakit dalam lah yang tahu berat ringannya itu. Kalau sudah dikatakan itu sudah grade 2 misalnya, ya perlu agak kita batasi. Tapi kalau masih gejalanya ringan, supaya tidak merasa orang sakit, dia akan dapat timbanglah makanannya gini. Nah, jadi biarkan saja lah kalau misalnya dari stadium. Tapi yang di pesakit ini kan biasanya sudah berulang-ulang bertahun-tahun. Saya kemarin ketemu pasien lama-lama berumur 30 tahun. Sayang, kita harus hentikan yang seperti itu. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Jadi ini barangkali ya, ada tambahan. Ada beberapa yang dihindari, ada beberapa yang dihindari yang kadar gulanya tinggi, ya. Kemudian makanan hasil sebagainya itu lokal, tapi ada yang dihindari, ya. Saya kira itu. Ya baik Pak. Barangkali bisa ditangkap ya tadi ya, ada poinnya bahwa secara item ada juga yang harus dipilih dengan makanan-makanan yang indeks glikemiknya cukup rendah bagi pasien yang penderita diabetes. Kemudian secara jumlah barangkali itu harus dikonsultasikan secara pribadi karena bergantung juga dengan kondisi kestabilan gula darah, kemudian berat badan dan selanjutnya. Kemudian selanjutnya mungkin kepada Dokter Medi, karena memang ada pertanyaan langsung juga dari penanya pertama, yaitu pertanyaannya, dan pemeriksaan rutin apa Pak yang harus dilakukan oleh orang yang berusia 50 tahun ke atas supaya dia tidak terkena penyakit jantung, artinya biar tahu lebih cepat nih Pak Medi. Pada Bapak silakan. Ya baik, terima kasih moderator. Jadi memang Pak pada usia di atas 50 tahun memang sebaiknya kita harus rutin memeriksakan diri, terutama apabila kita mempunyai faktor risiko seperti yang sudah dibahas tadi. Jadi setidaknya pemeriksaan rutin yang bisa kita lakukan adalah kalau seandainya kita ada riwayat
diabetes ataupun kolesterol, kita setidaknya mencek minimal 1 kali 6 bulan. Dan bisa kita lakukan perekaman elektrokardiografi pemeriksaan EKG minimal 1 kali 6 bulan. Dan setidaknya kalau sudah kita mulai ada bergejala, misalnya sering capek ataupun nyeri dada, kita bisa melakukan pemeriksaan ekokardiografi ataupun treadmill test. Nanti kita bisa melihat apakah kita sudah ada tanda-tanda penyakit jantung atau tidak. Oke, semua pemeriksaannya bisa dilakukan di Rumah Sakit Ibnu Sina Padang ya Pak ya? Ya, semua pemeriksaan bisa kita lakukan di Rumah Sakit Ibnu Sina Padang, sudah ada modalitasnya. Kemudian kita lanjut aja dok, karena memang ada permintaan dari dokter Medi. Beliau sedang di poliklinik ini, tidak bisa meninggalkan pasien. Ada satu pertanyaan lagi yang yang kepada dokter Medi, yaitu langkah apa dok yang bisa dilakukan untuk membersihkan pembuluh darah yang sudah terisi lemak dok? Bisa ditangkap dokter Medi? Oh, sepertinya sinyalnya mungkin susah. Kita lanjutkan ke penanya. Kita lanjutkan dulu. Halo? Halo? Ya, halo? Ya. Dokter Medi bisa ditangkap dok pertanyaannya dok? Bisa yang mengenai kita lemak di pembuluh darah ya? Iya dok. Ya, jadi memang secara alamiah pasti akan terbentuk plak atau timbunan lemak di pembuluh darah kita mulai usia dari 30 tahun. Nah, oleh karena itu, kembali lagi, jika kita mempunyai faktor risiko, maka kita harus mengontrol itu secara berkala. Pembersihannya gimana? Secara obat-obatan tidak ada cara untuk membersihkan plak tersebut. Tapi ada obat-obatan yang bisa untuk menjaga plak tersebut tetap stabil sehingga tidak pecah nantinya, yang akan berujung terjadi sumbatan pembuluh darah. Jadi cara yang kita bisa lakukan adalah menjaga supaya plak tersebut tidak bertambah besar dan menjaga plak tersebut tetap stabil. Maka oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah selalu kita harus mengontrol faktor risiko kita. Jadi tiangnya adalah kita pengontrolan faktor risiko. Jika kita memang ada faktor risiko seperti kolesterol atau diabetes, maka biasanya kita bisa memberikan terapi untuk menjaga plak tersebut bisa tetap stabil. Contohnya adalah pemberian statin. Oke dok, terima kasih dok atas jawabannya. Jadi tadi ada 2 pertanyaan ya yang langsung dijawab oleh dokter Medi. Yang pertama, untuk usia yang di atas 50 tahun, silahkan lakukan pemeriksaan yang rutin, apakah itu dari labornya, EKG atau ekokardiografi. Dan juga pada orang yang memang sudah di atas 50 tahun, sudah berlemak yaitu pembuluh darahnya, bisa kita melakukan konsumsi obat statin itu di awal-awal, dan bisa dilanjutkan dengan diet rendah lemak, kemudian dilanjutkan dengan dikontrol, mungkin kolesterolnya bisa dicek dalam 1 kali 6 bulan dan seterusnya. Terima kasih dokter Medi. Penanya ketiga ini ya, Bapak Nur Amin, anggota IYPI Sumbar, kepada dokter Elvizon. Beliau ini berusia 68 tahun Pak. Ada pertanyaannya begini, beliau mempunyai gangguan lambung yang terasa perih akibat konsumsi dari obat kesemutan sendi. Nah, setiap beliau memakan obat sendi, beliau merasakan asam lambungnya naik dan nyeri perut. Nah, setelah berobat ke dokter pencernaan, spesialis pencernaan, gangguannya ini sembuh. Namun sekarang buang air besar terasa tidak lancar. Apakah ini pengaruh dari obat yang diberikan oleh dokter pencernaan, atau apa yang sebaiknya dilakukan dalam kasus beliau ini dok? Pada dokter Elvizon dipersilakan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Memang salah satu efek samping dari pemakaian obat sendiri ya, obat itu adalah adanya gangguan pada membrana lambung yang dikenal dengan gastropati. Dia akibat makan obat-obat ini ya, seperti contohnya klonazepam, diklofenak, maka risikonya adalah gangguan pada membrana lambung. Nah,
ada rasa nyeri, dan kemudian dengan gejala lain berupa perut kembung, ada rasa mual, dan kadang muntah. Nah, kemudian dengan diobati obat-obat lambung ini, dengan diobati lambung ini, alhamdulillah sudah baik lambungnya kembali. Tapi kemudian tidak ada buang air besar. Dan besar ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu memang pertama pada orang tua mau tulisan yang sudah muncul, makanya kita perlu untuk membantu. Membantunya adalah dengan memakan banyak makanan yang mengandung serat. Nah, dengan mengandung serat ini itu akan membantu infeksinya. Nah, jadi serat itu adanya di sayur-sayuran. Tepat tidak usah takut memakan sayur-sayuran, karena untuk pantangan asam urat namanya nanti itu tidak semua sayur ditambahkan makanan asam urat. Dan kemudian dengan adanya makan daun-daunan atau makan nanti buang air besarnya itu akan bisa teratur. Jadi tidak perlu memakan laksaji. Yang lain juga ada yang makan olah. Kalau makan laksaji, Oke, Pak, belum. Baik, terima kasih kepada Dr. Elvizon. Jadi memang nggak boleh konsumsi obat bebas ya Pak ya, apalagi untuk obat yang selalu dikonsumsi rutin. Nanti takutnya ke gastropati NSAID. Kemudian juga tambahannya adalah bahwa kalau untuk memperlancar pencernaan, kita anjurkan adalah konsumsi diet tinggi serat ya Pak ya. Gimana Bapak Nur Amin? Cukup ya Pak? Pertanyaannya terjawab ya Pak ya? Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih banyak bantuannya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, dari Ibu Putrianti kepada Dr. Rustul. Bagaimana dokter pola diet yang baik untuk obesitas? Apakah tidak boleh makan di malam hari? Gitu Pak. Ya, terima kasih. Kalau setelah makan kita tidur ya, tentu yang disimpan di dalam tempat lipatan lemak kulit. Oleh karena itu, pertama yang terbaik sekali makanannya itu digeser lebih ke depan sebelum maghrib dengan porsi kecil. Jadi didahului dengan makan sayur ya. Jadi artinya apa? Tidak banyak kalorinya. Jadi yang banyak itu adalah serat ya, sayur dan airnya lebih banyak. Nah, kalau kita kaitkan lagi ditambah dengan asam urat tadi ya kan, banyak minum malam hari itu maka racun-racun yang masuk yang bisa dikeluarkan dari kencing pagi-pagi dia akan berkurang. Jadi asam urat itu akan ikut keluar. Lalu tambahannya juga dengan asam urat. Ini kalau karena pertanyaannya pada yang tadi ya, saya ingin ikut tambahkan ya. Kalau memang sudah ada gejala asam urat, yang pertama semua yang berbau kacang-kacangan dihentikan dulu. Diganti dan nanti kalau sudah asam urat yang sudah nggak ada ya boleh makan kacang karena mungkin ada kesukaannya juga. Gitu. Yang kedua ya banyak minum tadi. Karena asam urat itu adalah asam yang sangat dia ditinggalkan di sendi dalam bentuk seperti kristal, pecahan kaca ya. Waktu dikerakkan itu terkores dia ya. Oleh karena itu memang sebelum dia menumpuk dia disimpan di situ banyak minum dia dikeluarkan karena dia asam larut dalam air dia bisa keluar. Dia banyak minum saja salah satu. Selain dari ada obat-obatnya oleh ahlinya nanti, tapi secara kimia ya kita cara kita dengan banyak minum. Terutama mau tidur satu botol itu misalnya kita habiskan, terbangun malam minum lagi, jadi keluar dia pada pagi hari atau kita kencing malam itu keluar, jadi sempat disimpan di dalam lipatan-lipatan tersebut. Sekali itu.
Iya baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Barangkali ada dua pertanyaan yang langsung dijawab oleh Dokter Zul baru saja, yaitu untuk pola diet bagi pasien yang obesitas, dan yang kedua adalah bagaimana sih cara menurunkan asam urat. Ada pertanyaan ketiga Bapak untuk Pak Zul ya Pak. Eh, dari Dokter Yola, spesialis Objin nih Pak, bertanya kepada Bapak, bagaimana Pak untuk pengaturan makanan yang sebaiknya dianjurkan pada pasien hamil yang punya riwayat diabetes mellitus Pak? Sementara kita ingin kebutuhan kalorinya terpenuhi dan pertumbuhan janinnya optimal. Tapi untuk DM-nya kita juga ingin membatasi kalorinya. Nah, gimana ini Pak? Ya, bagus sekali ya. Kita melihatnya sekarang ini dua hal ya. Pertama penyakit diabetes ibunya juga melahirkan anak yang bisa seperti orang Jepang. Orang Jepang tingginya ya 170 itu sudah pendek ya. Kita di Jepang itu ada yang 206 kita masih 170. Jadi oleh karena itu yang pertama kita melahirkan anak yang berat badannya di atas 30 di atas 3 kilo dan panjang badan anak di atas 50. Kalau Jepang 56 rata-rata. Dan di atas 50 aja sudah cukup. Dapat akses sedikit, nanti dia akan dewasa sama tinggi lah seperti orang-orang di Malaysia atau di Singapura. Itu satu. Lalu kalau dia diabetes, nah salah satu makanan terbaik untuk ibu hamil kalau bisa trimester pertama itu ikan laut tadi, makanan yang paling kalau kita baca ya, kita baca surat Al-An'am 14 itu, kok Tuhan sampai begitu ya, menurunkan wahyu. Berarti ada sesuatu. Jadi mengurangi dari kalori dari hidrat arang tadi atau dari minyak ya, mengganti dari protein dan minyak yang berasal dari ikan. Ya, dalam ikan itu ada omega 3, omega 5 ya. Asam lemak yang akan dibutuhkan oleh pertumbuhan otak anak ya. Jadi artinya kita geser makanan ibu ini karena otak itu mulai dibentuk pada minggu keempat dari kehamilan sudah mulai. Ini belum tahunya hamil. Sehingga pada minggu ke-12 otak itu sudah mulai berfungsi ya. Tapi kita perlu memperbanyaknya saraf-saraf yang menghubungkan satu sel dengan sel yang lain sampai 10.000 sambungan di setiap satu sel itu. Jadi artinya makanan untuk ibu hamil yang diabetes kita ganti ke banyak protein. Jadi artinya proteinnya itu kan ada lemaknya juga di situ. Jadi protein dan lemak dari ikan ini pengganti kalori yang datang. Jadi nasinya bisa dikurangi. Kami banyak makan ikan yang digulai, boleh lagi ya, yang digulai. Ya, walaupun dia tidak gemuk, apalagi kalau dia obesitas, apalagi diabetes. Nah, jadi dengan menggunakan yang kedua, ibu hamil ini sangat kita perlukan juga dengan konsumsi daging, kalorinya tinggi juga. Ada lemak di situ, ada kalori di situ. Dan ini dari studi-studi kita bisa lihat. Saya minta kepada teman-teman di ini ya, membiasakan pasiennya sejak pertama kali ketemu dengan dokter Objinnya ini, menganjurkan makan daging. Ya, kita sudah lakukan studi, kita lihat di lapangan anak yang lahir, nanti bisa dikonsultasikan juga kepada teman-teman di kulitnya sangat bagus, halus, rambutnya hitam, dan mereka aktifnya setelah lahir itu sangat tinggi. Jadi langsung bergeraknya itu sangat kuat sekali ya. Jadi jadi agak tapi ya memang mungkin ya, tidak perlu banyak, tapi setiap hari makan daging itu sejak ketemu pertama, kalau trimester pertama ketemunya bisa makan daging, dia tidak stunting lain, stunting yang kita kurangi melalui daging ini. Tapi kalau bisa ketemu pada trimester pertama, kadang-kadang ibu hamil kan semester kedua, semester ketiga ya, namun tidak terlalu banyak kita makan daging, tapi setidaknya yang pertanyaan tadi, ini ketambahan yang pertanyaan tadi, menggesernya ke banyak ikan. Kemudian minyak ikan, kan ada dijual juga minyak ikan. Jadi sumber kalori itu karena di situ ada minyak ikan itu ada omega 3, omega 5 itu mungkin akan bagus juga mengkonsumsi minyak ikan agak mungkin walaupun 1 sendok teh misalnya ya kan. Tapi itu sudah tambahan kalori
mungkin sudah setengah piring nasi gitu kan, karena satu gram minyak itu 9 kalori, 1 gram nasi hanya 2 kalori, 4 kalori paling banyak. Jadi ya kan menggeser ke minyak jauh lebih bagus, jadi nggak terlalu banyak. Saya kira itu berarti, jadi karbohidratnya bisa kita kurangi dengan menggantinya ke arah minyak. Saya kira itu berarti. Ya, bisa. Baik, terima kasih Bapak Zul. Pada Dokter Yola, jawaban dari Dokter Zul ya lebih kurang. Untuk trimester pertama yang mana itu organogenesis ya, pembentukan organ sudah selesai di minggu ke-10, maka kita menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi protein. Contohnya tadi seperti ikan laut, atau kita mengganti sumber karbohidratnya pada yang lemak sehat seperti minyak ikan atau daging tadi. Itu mungkin dari bisa konsumsi lemak nabati ya Pak ya, seperti tempe dan tahu. Nah, kemudian Pak, masih ada nih Pak antrian pertanyaan untuk Dokter Zul, yaitu dari Ibu Isnurwati Adli dari Badan Penyantun Sumber sepertinya. Beliau bertanya, gimana Pak sebaiknya untuk konsumsi nasi yang di Magic Farm Pak? Berapa lama itu dia masih dikatakan sehat untuk dikonsumsi Pak? Tidak ada literatur yang memberikan batas itu. Tidak ada literatur ya. Nah, cuma bagi kita ya kalau sampai 2 hari ya tidak salah, masak sampai sebanyak itu ya. Jadi berarti sehari habis gitu. Sampai 2 hari tidak apa-apa. Dan tidak ada literatur yang memberikan batas itu. Tapi yang jelas tentu terlalu lama tentu juga panas, kan dipanasi lagi. Jadi artinya ada karbohidratnya yang rusak juga. Jadi menurut saya yang paling baik itu ialah ya paling-paling 1 hari lah sampai malam habis, besok masak lagi. Ya, itu saja. Nah, saya tidak berani karena memang saya belum ketemu literaturnya. Jadi sama-sama kita cari juga. Kalau ada, saya akan beritakan. Ini teman saya, kenal betul saya. Ya, jadi bisa kita sudah dapat. Nanti. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Lebih kurang begitu ya Bu ya, belum ada literatur yang pasti tentang berapa lama nasi yang sebaiknya dikonsumsi. Namun tentu kalau kita inginnya dalam keadaan segar, kita tahan itu ya cukup aja untuk 1 atau 2 kali makan sehari itu, nanti masak lagi nasi yang baru gitu ya Pak ya. Bapak Ibu, untuk yang di kolom komentar kita sebenarnya sudah menjawab semua pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu yang masih bergabung dengan kita, ada 49 orang partisipan, masih ada yang ingin ditanyakan. Kira-kira kita punya waktu 10 atau 15 menit lagi sebelum waktu zuhur masuk. Boleh pertanyaan bisa diajukan langsung kepada ketiga narasumber kita, karena beliau bertiga masih sampai siang ini Bapak Ibu. Kalau yang mau bertanya boleh raise hand atau angkat tangan, ada tombolnya di bagian bawah biasanya Bapak Ibu, atau langsung dihidupkan mic-nya dan menyampaikan identitas untuk bertanya. Ada mungkin yang ingin bertanya Bapak Ibu secara langsung, lebih enak sebenarnya bisa diskusi dengan dokternya Bapak Ibu. Kalau tidak ada, barangkali untuk 10 menit terakhir bisa kita gunakan untuk statement penutup dari ketiga narasumber, karena sudah cukup banyak ya Bapak Ibu ya pertanyaan yang dari tadi kita sudah jawab. Mungkin statement penutupnya kita mulai dulu dari pembicara kedua ya Bapak. Pada Dr. Elvizon Amir, dipersilakan Pak untuk menyimpulkan dan memberikan statement terakhir Pak. Kalau bisa Bu Dokter, tambahkan aja terapi yang benar, terapi air dingin atau air panas. Sekarang di medsos kan sekarang itu dulu terapi air dingin 1 malam biasanya minum, sekarang dibantah lagi di medsos itu. Yang bagus terapi air panas. Yang benarnya mana? Tentu orang kesehatan yang tahu. Terima kasih. Oke, dari Bapak Nur Amin ya Pak ya? Ya betul. Ya. Terima kasih. Yang bagus itu minumnya air dingin atau air panas. Nah, mungkin disertakan ya dari Bapak. Kita sudah sesi penutupnya, nanti sambil dijawab juga pertanyaan dari Pak Nur Amin. Silahkan Pak Elvizon. Ya, terima kasih.
Mungkin di dalam pertemuan kita kali ini alhamdulillah baik ya. Jadi pada kita dalam menghadapi Papua, bagaimanapun juga masyarakat itu kita hindari. Ya, yang perlu sekarang adalah bagaimana kita menyiasatinya agar selalu dalam kondisi sehat. Bagaimana kita dalam usia tua ini tetap sehat dan tidak tergantung kepada orang lain. Artinya bisa berdikari, bisa berdiri sendiri, bisa membantu diri sendiri. Nah, dengan kita tetap sehat pada usia tua, maka insya Allah tentu ibadah akan lebih baik dan kemudian juga tidak menyebabkan orang lain menjadi terganggu bagi kita, karena pada keluarga sendiri seperti anak-anak dan cucu. Kemudian yang menjawab dari pertanyaan Pak Nur Amin tadi, mana yang baik, air dingin atau air panas? Sebenarnya itu juga individual, lebih baik dingin atau panas. Dan kalau umpamanya air dingin pada orang yang sering flu, nah air dingin dia panas, dia flu-nya muncul. Nah kemudian kalau air panas bagaimana? Air panas itu air minum kita, air hangat kuku, ini akan membantu sebenarnya pada saluran cerna kita juga. Karena kalau ada air panas yang kita minum, itu akan menyebabkan kontraksitas kontraksi dari usus kita itu akan menjadi lebih baik. Nah ini untungnya. Tapi kalau dingin juga tidak ada masalah sebenarnya. Tergantung kepada individu seseorang. Ada orang yang tahan dengan air dingin, ada yang tidak. Ada orang yang sesuai dengan air panas, ada juga yang itu barangkali mungkin Pak. Jadi kalau ya saya juga belum baca ada literatur mana lebih baik air dingin atau air panas. Itu barangkali mungkin Pak Zul bisa menjelaskan nanti kan mana yang lebih baik air panas atau air dingin. Itu saja mungkin barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Elfizon Amir, spesialis penyakit dalam, atas statement penutup dari beliau. Selanjutnya kita minta kepada Dr. Medi. Gimana Dok? Bisa? Oke. Baik Dr. Medi, minta waktu dulu. Mungkin kita lanjutkan dulu untuk statement penutup dari Dr. Zulkarnain Agus. Bapak untuk statement penutup pada webinar kali ini, Pak. Kalau saya paparkan tadi secara garis besar bahwa penyakit terbanyak yang menyerang kita, mengintai kita adalah 5 penyakit terbanyak itu adalah sakit jantung, stroke, diabetes, dan kanker. Tambah perokok juga saluran nafas. Itu sebabnya usia harapan hidup kita tidak naik, karena angka ini pada hasil studi Riskesdas itu pada usia 40 sampai 50 tahun sudah mulai masuk. Penghentiannya tidak mudah. Oleh karena itu, mari kita jaga anak, istri, suami, keluarga itu menjaga tidak sampai terjadi obesitas itu. Obesitas pada anak sudah 3 kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Jadi dulu bayi-bayi yang menang lomba bayi itu adalah yang paling berat. Risikonya sekarang mereka jadi gendut, dan itu tidak mungkin. Dari literatur dikatakan anak obesitas 80% akan menetap sampai dewasa. Nah, oleh karena itu sama-sama kita bagaimana kita mengkampanyekan hiduplah dengan berat yang ideal. Ya. Jadi kita jaga itu yang pertama. Yang kedua, kepada teman-teman sejawat, terutama kalau menghadapi kasus-kasus yang kelihatannya sudah tanda-tanda obesitas itu sudah muncul, mari kita sama-sama tangani melalui dakwah bilhal. Jadi kami akan bercerita tentang petunjuk-petunjuk Al-Quran, ya, bagaimana Tuhan mengatakan banyak sekali dalam Al-Quran itu. Jadi dakwah bilhal melalui
kesehatan masyarakat rumah sakit ya, jadi mungkin akan membantu mempercepat, tidak menyembuhkan, tetap saja teman-teman sejawat dari berbagai spesialisasi ya, kami tidak sanggup itu, tapi mungkin mempercepat yang membantu memperbaiki gaya hidup tadi, 3 hal tadi mungkin akan bisa mengurangi lama penyakit itu bisa disembuhkan. Karena kata Allah tidak ada penyakit kecuali ada penyembuhannya. Oleh karena itu kita yakin, kita bertekad sama-sama menyembuhkan jangan sampai berpuluh-tahun menjadi langganan kita. Harus kita yakin ini kepada para sejawat, saya minta seperti itu juga ya. Karena di bagian kesehatan masyarakat di rumah sakit ini, nah memang kita didik mereka untuk dapat meringankan beban-beban. Karena BPJS juga sangat besar sekali, 80% ya. Dana yang tersisa untuk BPJS itu membeli cincin ya, untuk membeli cincin kepada pasien untuk operasi jantung segala macam, sehingga baik orang miskin yang lain ya, yang ikut BPJS tidak kebagian, karena biaya terbesar itu untuk penyakit dengan relatif tinggi. Oleh karena itu barangkali itu pesan saya kepada masyarakat ya, untuk konsultasi tadi ke bagian gizi ini kami sudah buka yang tidak BPJS ya, konsultasi gizi kaki. Kami sediakan waktu untuk itu. Tapi yang BPJS karena sudah ditanggung itu tidak masalah. Tapi yang tidak ikut BPJS silakan datang ke rumah sakit Musina. Kami akan layani dengan gratis. Karena itu bagian tugas kami ya, dalam mempercepat proses penyembuhan. Saya kira itu barangkali yang terakhir dari kami. Dan insya Allah kami sampai sedikit 2 bulan ke depan akan terus ya, kami akan secara rutin menjalankan karena mungkin banyak manfaatnya. Terima kasih. Ya, cuman ada satu pertanyaan tadi Pak sudah muncul. Makan pisang itu sebaiknya sebelum atau sesudah makan Pak? Nah, walaupun udah masuk statement penutup, daripada penasaran Pak audiennya Pak. Literatur agak juga tentang itu ya. Tapi kalau tujuannya supaya dapat diserap lebih awal oleh usus kita, karena kan dicerna ya masuk dulu, kemudian turunnya kan dia seperti tabung gitu ya, supaya dia diserap vitamin dan mineralnya. Yang kedua, buah itu adalah prebiotik yang memberi makan kepada probiotik ya. Jadi dia akan mempercepat proses absorpsi makanan, membentuk enzim pencernaan, maka lebih baik ya agaknya sebelum makan sudah kita konsumsi buah ini, karena dia akan memperbaiki sistem pencernaan juga, karena fungsinya bukan vitamin dan mineralnya, tetapi prebiotiknya, membantu kerja probiotik juga. Jadi ada probiotik, ada prebiotik. Fungsi buah sebagai probiotik. Sedangkan probiotik seperti fermented food, daging, tempe itu probiotiknya. Tapi perlu juga disuplai oleh vitamin mineral yang ada di dalam buah. Saya kira itu barangkali. Ya, kalau biasa sudah makan ya pernah makan aja. Tapi kalau yang bagus ya mungkin sebelum makan. Baik Bapak Ibu, di rumah sakit azan sudah berkumandang. Kita dengarkan dulu azan sebentar, kemudian kita lanjutkan nanti dengan statement penutup dari Dokter Medi, kemudian kita tutup acara ini karena sudah masuk waktu istirahat. Kita menunggu.
Kita kedua nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sama-sama mendengarkan azan zuhur ya Bapak Ibu untuk wilayah Kota Padang. Ada Dokter Medi, mungkin masih sama pasien tidak? Ya, halo. Ya. Bisa statement penutup sebentar Dok sebelum kita tutup. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi memang penyakit jantung ini sekarang yang sedang tren. Jadi kata Pak Azul tadi, penyakit degeneratif, penyakit non infeksi yang makin naik angka kejadiannya di Indonesia maupun di dunia. Jadi kita harapkan bisa kita cegah sedini mungkin dengan mengenali faktor risiko kita masing-masingnya. Jadi apabila ada Bapak Ibu semua mempunyai faktor risiko seperti yang sudah dibahas tadi, seyogyanya harus kita telusuri dengan, dan alhamdulillah di rumah sakit kita sudah mempunyai fasilitas yang memadai untuk mendiagnosa penyakit jantung tersebut. Jadi mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Medi atas statement penutupnya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, bertepatan dengan masuknya waktu zuhur, diskusi kita cukup bagus, dinamika, banyak pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya yang sudah dijawab oleh ahlinya masing-masing ya. Intinya adalah dari ketiga pembicara kita bahwa untuk penyakit-penyakit yang di usia tua itu sebenarnya ada yang dapat dicegah faktornya dan ada yang tidak dapat kita cegah. Maka tentu kita harus melakukan usaha yang maksimal untuk hal-hal yang bisa kita cegah. Di antaranya tadi ada pola hidup seperti merokok, mengatur diet, kemudian aktivitas fisik, dan melakukan bagaimana caranya pemeriksaan yang rutin sehingga kita tahu kondisi kita pada saat ini sampai di tahap mana gitu ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya dalam diskusi kita kali ini tentang untuk tetap sehat di usia tua. Sudah masuk juga kepada kami di kolom chat dari tadi ya, dari awal, bahwa mengharapkan nih Rumah Sakit Ibnu Sina akan melakukan hal ini secara rutin dalam bentuk diskusi di Instagram, YouTube, atau media sosial lainnya. Insya Allah kita penuhi bersama-sama dengan dokter-dokter spesialis lainnya dan kru yang bertugas pada hari ini. Kita berkomitmen akan melaksanakan ini insya Allah. Bapak Ibu semuanya bisa menjadwalkan juga waktunya untuk ikut berdiskusi bersama kita di webinar atau diskusi dalam bentuk forum-forum selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Dari saya sebagai moderator, kami mohon maaf apabila ada kurang dalam penyebutan mungkin gelar dan sapaan yang salah. Alhamdulillah sudah berakhir diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara Tetap Sehat di Hari Tua. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu dan tentunya sudah sangat banyak ilmu mengenai kesehatan yang kita dapatkan. Kesehatan merupakan investasi terbaik. Kenali, pahami, dan cegah. Karena mencegah sudah tentu lebih baik daripada mengobati. Revolusi gizi untuk hidup sehat di hari tua.
Hal dan poin terpenting, jangan pernah putus asa, sabar dan jangan menyerah. Tetap berjuang karena tua itu pasti. Namun dengan memperbaiki pola hidup ke arah yang lebih sehat, insya Allah tidak ada penyakit, ada obatnya. Sekian dari saya. Saya Ahmad Saleh, mohon pamit undur diri beserta kru yang bertugas pada hari ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.